Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini Engkau mengumpulkan kami, agar kami memuji dan diingatkan akan kebesaran-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dalam segala tantangan hidup, dipulihkan dari segala sakit dan kegagalan, dan disegarkan untuk setia mengikuti-Mu. Kiranya ibadah kami menjadi persembahan bagi-Mu. Berkatilah setiap saudara kami pada pagi hari ini. Pakailah Bapak Pendeta Esentan untuk menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Semua pribadi yang pernah menyatakan dirinya mulia, saat ini atau pada saatnya akan menjadi segenggam debu yang tak berarti. Tetapi Yesus, Ia telah memperbaharui kita. Ia menjadikan kita berarti. Debu yang tak berarti itu bukanlah akhir hidup kita. Tak ada yang pantas dimuliakan selain Yesus. Muliakan Dia. Kemuliaannya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali untuk beribadah dan mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih Tuhan dan kami mohon pertolongan Tuhan pada pagi ini. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami untuk mendengar sabda firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu, bibir hamba Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada tema khotbah kita pada pagi ini, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 10. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara kasih Tuhan, inilah firman Tuhan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini supaya semua orang yang hidup memperoleh dalam segala kelimpahan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan itu ada sebelum segala sesuatu ada. Dan keberadaannya itu kekal dan tak pernah berubah. Kekekalan Allah sekaligus menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Atau Dialah sumber dari segala sesuatu yang ada ini. Karena Dialah Khalik atau pencipta segala sesuatu. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sedangkan manusia menciptakan yang sudah ada menjadi ada. Itulah bukti kemahakuasaan Allah yang tidak pernah berubah selama-lamanya. Tuhan itu Allah yang tidak pernah berubah. Artinya karena Dia itu roh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di setiap tempat, di setiap waktu. Kehadirannya Tuhan dan kehadirannya penuh dengan kuasa. Tuhan Allah yang tidak pernah berubah itu juga tidak pernah berubah kuasanya. Tidak berubah kasihnya. Tidak berubah juga janji-janjinya. Apa yang dijanjikan 2000 tahun lalu juga akan dijanjikan pada zaman ini. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Banyak hal yang kita bisa melihat, mujizat demi mujizat. Banyak hal yang tidak pernah masuk akal. Ketika kita menyerahkan pada Tuhan, Tuhan melakukan mujizatnya kepada kita. Menyatakan kuasanya, menyatakan Dialah adalah Tuhan. Dia bisa menciptakan segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat menjadi kita bisa lihat. Yang tidak ada menjadi ada. Kuasa Tuhan yang berlaku dari sejak dahulu. Sekarang dan akan datang dari kekal sampai kekal. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dan tidak tergantung pada baik buruknya dalam hidup kita. Apakah saudara hidup dengan keadaan baik? Apakah saudara hidup dalam keadaan buruk? Kasih Tuhan tidak pernah berubah dan tetap mengasihi saudara. Karena Allah itu adalah kasih. Ia tetap setia pada janjinya. Dan tetap tak berubah sampai selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan. Dengan memahami ini. Dan menghayati. Dan mengimani. Siapa Tuhan bagi hidup kita.
Maka seharusnya orang-orang yang percaya itu adalah mereka yang paling tenang untuk menghadapi hidup. Karena Tuhan mengasihi orang-orang percaya. Tuhan juga menjaga orang-orang percaya. Tuhan juga memelihara orang percaya. Tuhan juga yang maha kuasa yang selalu menaungi orang-orang yang percaya. Tuhan itu setia akan janjinya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Apa yang dijanjikan Tuhan selalu ya dan amin. Seharusnya iman kita tidak boleh goyang. Hanya karena rupa-rupa masa hidup kita itu biasa. Selama kita hidup banyak masalah. Banyak masalah kita hadapi. Masalah kesehatan. Masalah kehidupan tentang kebutuhan. Masalah keluarga, masalah anak, masalah masa depan, masalah pekerjaan. Semua ada masalah. Itu namanya rupa-rupa masalah kehidupan. Karena kita punya Tuhan yang lebih berkuasa. Maka kasihnya lebih besar daripada masalah-masalah hidup kita. Iman kita harus kuat dan tak boleh goyang. Tetap berpegang atas janji Tuhan. Maka iman itu akan menenteramkan jiwa kita. Kasih Tuhan akan mendamaikan hati kita. Janji-janji Tuhan dalam firman-Nya akan menguatkan hidup kita. Dengan dasar keyakinan iman yang seperti ini. Serta standar pemahaman yang kuat dalam disiplin sebagai anak-anak kesayangan Tuhan. Maka kita selalu siap menjalani hidup ini. Perubahan apapun yang terjadi di sekitar hidup kita. Tantangan apapun yang bisa datang silih berganti. Cobaan, masalah-masalah hidup yang datang silih berganti. Kesana dan kemari. Saudara kasih Tuhan. Itu semua tidak akan mampu menggoyangkan diri kita. Karena kita harus memiliki pribadi yang kuat dan tegar. Kita mempunyai standar iman yang kuat dan kokoh. Tuhan adalah Allah kita. Allah yang tidak pernah berubah, tetap setia bersama kita. Saudara kasih Tuhan. Bukan manusia. Manusia selalu berubah. Manusia tidak setia. Hari ini ngomong, besok sudah berubah. Bahkan 1 jam yang ngomong, 10 menit juga berubah. Manusia berubah-berubah. Karena manusia adalah manusia. Karena manusia tidak kekal. Karena manusia menciptakan segala sesuatu yang sudah ada menjadi ada. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saudara, saudari kasih Tuhan. Jika saudara pada hari ini menghadapi permasalahan, rupa-rupa masalah, saudara peganglah janji Tuhan. Setia kepada Tuhan, maka dialah yang akan menolong saudara. Yesus adalah Bapa sekaligus sahabat yang sangat istimewa. Dia selalu sama dan tidak pernah berubah. Apa yang telah Yesus lakukan sebelum dia disalibkan, sama setelah dia disalibkan, tetap sama. Dia tetap mengasihi kita, tetap sayang kita, tetap mau menyertai kita, tetap mau menolong kita. Saudara-saudari, setiap orang pernah memiliki teman masa kecil atau teman sewaktu sekolah. Namun teman-teman tersebut seiring waktu akan meninggalkan kita. Setelah kita bersama-sama sekolah, selesai sekolah masing-masing. Setelah kita sekolah selesai, teman-teman kita yang dulu waktu kecil sudah masing-masing untuk mencari kehidupan mereka masing-masing. Nah, saudara kasih Tuhan, Yesus tidak begitu. Kasih Yesus sebagai seorang sahabat yang tidak pernah berubah, sekarang dan selama-lamanya. Buktinya nyata, kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ditulis pada firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 8. Ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Inilah firman yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berkata, Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin 2000 tahun lalu dan hari ini
Dan selama-lamanya Tuhan Yesus tetap sama, selalu mengasihi kita. Tuhan Yesus selalu menjadikan pribadi yang sama. Ajaibnya adalah ia selalu mengasihi umat manusia dengan segenap hatinya. Ia selalu ada dan untuk mendengar setiap doa kita. Dan menolong kita, mendukung kita dengan tangannya. Dan mendukung setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ia benar-benar sahabat yang sejati, yang selalu menemani dalam perjalanan hidup kita. Menemani kita sampai kita akhir hidupnya. Bahkan sampai kita ke surga bersama Dia kekal selama-lamanya. Saya akan berikan saudara ilustrasi di 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, apa yang kita inginkan dalam dunia ini semua akan lenyap. Orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Ketika saya SMA, saya pernah bergabung dengan tim-tim dalam sekolah. Ada bikin kelompok-kelompok. Ada sepak bola, ada main badminton, ada juga main tenis. Nah saudara kasih Tuhan, saya meningkatkan kemahiran saya waktu SMA. Saya bermain badminton. Saya menghabiskan banyak waktu untuk latihan di lapangan semen yang terletak 2 blok dari rumah saya. Terakhir kali saya pergi berkunjung ke kota tersebut. Saya mencari lapangan badminton dengan harapan saya bisa menyaksikan orang-orang bermain badminton sembari mengenang masa lalu saya. Namun lapangan-lapangan tua itu yang begitu lekat di benak saya waktu saya di SMA, sekarang sudah tidak ada lagi. Tempat itu hanya ada lahan kosong yang ditumbuhi ilalang yang melambai senyap dalam tiup angin sepoi-sepoi. Pengalaman hari itu tertanam dalam benak saya sebagai pengingat yang tajam akan singkat kehidupan ini. Salah satu tempat yang saya menghabiskan waktu-waktu yang terbaik pada masa remaja saya, kini sudah tidak ada lagi. Saudara lihat, waktu masa kecil kita bisa bermain bersama kelompok teman-teman kita. Waktu SMP kita bermain sama teman-teman sekolah kita. SMA kita juga. Waktu kuliah juga. Sekarang semua sudah masing-masing dalam hidupnya. Sekali-sekali kita reuni, kita berkumpul, pemain sudah berbeda. Kita sudah berkeluarga, kita sudah punya anak. Tentu ceritanya berbeda, bukan cerita pada masa kecil kita lagi. Saudara kasih Tuhan, kita sebagai manusia tidak ada satupun yang kekal, akan berubah terus. Waktu kita masih kecil imut-imut, tapi sekarang kita lihat semua dari muka kita, tangan kita sudah layu. Mungkin saudara bisa dengan berbagai cara yang ditawarkan oleh dokter kecantikan, bisa saudara berubah dengan muka saudara. Tetapi dengan cara apapun saudara tidak bisa rubah memori saudara, tidak bisa rubah juga semua yang di dalam organ tubuh saudara. Jadi saudara, hidup itu hanya titipan, tidak ada yang kekal. Hidup kita akan berubah terus, tetapi yang tidak ada rubah ada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari dulu sampai sekarang sama. Dan kenangan inilah, pengalaman itu mengarahkan saya pada kebenaran yang dikatakan Raja Daud di pada masa tuanya. Raja Daud berkata di Mazmur 103 ayat 15-17. Ayat 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Ayat 16. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenangnya lagi. Ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilan bagi anak cucu. Saudara kasih Tuhan, kita akan bertambah usia, bertambah tua. Dunia sekitar kita terus berubah, tetapi tidak
Tidak demikian dengan kasih Allah. Dia selalu dapat dipercaya untuk memelihara setiap orang yang berpaling kepadanya. Kita lihat sekarang dunia ini, dunia media sosial. Beda dengan dunia waktu zaman saya kecil. Beda sekali. Cara untuk orang-orang melayani sekarang juga berbeda. Pendeta di dalam melayani menyampaikan Injil juga berbeda. Dengan zaman dulu berbeda. Saudara, semua itu akan berubah. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kita selalu harus berpaling kepada Tuhan. Berpegang atas janjinya. Dari dulu sampai sekarang semuanya tidak akan berubah. Karena Tuhan kita Yesus Kristus ada Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dalam hidup dalam dunia ini semua akan berubah. Dan hidup ini adalah untuk sementara, adalah titipan. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami. Iman kita yang kokoh. Yang bersandar kepadamu, berpaling kepadamu. Apa yang Tuhan lakukan pada waktu zaman Tuhan Yesus hidup. Mujizat demi mujizat. Dan Tuhan juga akan lakukan pada zaman sekarang ini. Yang penyertai Tuhan, pertolongan Tuhan, ya dan amin. Kasih Tuhan yang berlimpah buat kami semuanya. Kiranya Tuhan menguatkan iman kami untuk berpaling kepadamu. Terus mengingatkan kami untuk pegang janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan selalu mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada awal minggu pertama, marilah kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, mari kita minta pengampunan dosa. Bapa kami surga, ampunilah semua kesalahan kami dan perbuatan kami, pikiran kami, dan hati yang tidak benar. Dan semua Tuhan ampuni kami. Baik kami sengaja atau tidak sengaja, Tuhan ampuni kami. Layaklah kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan roti yang kita pegang ada simbol dari tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia memecah cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan kita pegang ada simbol dari darah Kristus? Mari kita minum dengan iman kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima sakramen perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Kami bersatu dengan Engkau Tuhan. Tuhan pimpin kami, jadilah kami seperti apa yang Tuhan hendaki, yaitu menyerupai Kristus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, ingat, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang, semuanya tetap sama. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Cinta Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Dari zaman dulu Tuhan mengasihi kita. Sekarang juga Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita selalu berpaling kepada Dia. Tuhan mau kita selalu berharap kepada Dia. Tuhan mau kita selalu mengandalkan Dia. Semua dalam hidup ini Tuhan yang membentuk. Yang semua yang tidak ada, Tuhan menjadi ada. Tidak ada satupun manusia dapat melakukan segala sesuatu tanpa penyertai Tuhan. Apa yang kita lakukan semua atas kehendak Dia. Marilah kita bersandar kepada Dia dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati.